Terus paling topnya lagi sering muncul di podcast bicara seakan-akan tokoh agama. Baca Al-Qurannya saja belum pasti baca Al-Quran. Sering ada di channel-channel YouTube. Ada hal bagus mengajak orang masuk Islam dan seterusnya. Cuman penyakitnya, dia ini belum meninggalkan kebiasaannya di agamanya yang dahulu. Dia kan dahulunya Nasrani. Pokok penyimpangan di agama Nasrani itu berbicara atas Allah tanpa ilmu. Dan itu harus dia pahami ketika dia masuk Islam. Tidak boleh ada orang mu'allaf mengikuti jalannya orang Nasrani di situ. Di dalam Islam itu tidak boleh bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi kita di channel tercinta kita, channel dakwah Yuk Ngaji Yuk. Kita akan angkat sebuah berita di portal Islam.id dengan judul "Di balik larisnya Ustadz Felix Shaw di podcast, Ustadz Sunusi justru sebut beliau berbahaya berbicara tanpa ilmu dan berdusta atas nama Allah." Ini ada tanggapan dari Ustadz Ali Raihan El Misri. Beliau menulis, "Jangankan Felix Shaw, Dr. Zakir Naik saja pernah dianggap bukan apa-apa oleh Sunusi. Sampai kemudian UFA memberikan pembelaan untuk kristolog dunia itu yang otaknya seperti memori komputer. Ceramah kepada pendengar muslim adalah kamu berbicara kepada orang yang sudah percaya. Pekerjaanmu jauh lebih ringan. Kamu mengurai hukum Allah, menjelaskan dan mengoreksi pakem atau pelaksanaan yang kurang tepat." Felix Shaw segmen dakwahnya orang-orang liberal, femen, Islamfobia, sekuler, dan orang-orang non-muslim. Pekerjaan yang sulit, selain karena harus membongkar pakem yang salah, juga berusaha membuat mereka percaya akan eksistensi Allah dan kebenaran Islam. Kamu berdakwah kepada orang-orang muslim yang sudah iman. Kamu dihormati dan dihargai sebagai pembicara. Ustaz Felix Shaw berbicara kepada orang-orang yang lebih tidak menghormati dan menghargainya. Mungkin juga tidak didengar karena mereka bukan orang yang religius. Anda memvonis Ustaz Felix Shaw ilmu Al-Qurannya kosong. Jika pembandingnya adalah Anda, maka tidak masalah. Mungkin Anda memang sepenuh kolong langit ilmunya, tetapi Anda mengatakan pengetahuannya soal Bible juga kosong. Kali ini Anda yang menampaknya omong kosong. Pertama, Felix bukan mantan Katolik yang awam, dia orang terpelajar, belajar Bible. Kedua, emangnya Anda dosen perbandingan agama sehingga pernah khatam baca Bible, kemudian bisa mengukur kapasitas pemahaman Felix soal Bible? Tunjukkan bukti Anda. Jika Anda tidak merasa nyaman dengan konsep dan model dakwahnya Felix Shaw, bukan berarti Anda punya hak bicara buruk tentangnya, yang mendeskripsikannya. Kita saksikan cuplikannya. Terus paling topnya lagi sering muncul di podcast bicara seakan-akan tokoh agama. Baca Al-Qurannya saja belum pasti baca Al-Quran. Sering ada di channel-channel YouTube. Ada hal bagus mengajak orang masuk Islam dan seterusnya. Cuman penyakitnya, dia ini belum meninggalkan kebiasaannya di agamanya yang dahulu. Dia kan dahulunya Nasrani. Pokok penyimpangan di agama Nasrani itu berbicara atas Allah tanpa ilmu. Dan itu harus dia pahami ketika dia masuk Islam. Tidak boleh ada orang mu'allaf mengikuti jalannya orang Nasrani di situ. Di dalam Islam itu tidak boleh bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara berhenti di atas sesuatu kami tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, pelihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dosa yang paling besar itu disebut di surah Al-An'am, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berucap atas Allah apa yang kau tidak ketahui. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan engkau berucap dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu itu kedustaan. Ini halal, ini haram. Itu tidak boleh orang berucap sembarangan.
disebut berdusta atas nama Allah. Ini sekarang dia masuk di dalam Islam, dia tidak belajar agama Islam, dia tidak mengambil ilmu dari para ulamanya, dia tidak kuasai bahasa Arabnya. Bagaimana dia bisa memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW? Tiba-tiba dia bikin kaidah-kaidah dari diri dia sendiri. Oh, kalau menurut gue Islam itu begini dan begitu. Itu kan Allah yang memahami seperti itu. Ini yang menjadi masalah ini orang-orang kayak gini. Akhirnya kasihan, jatuh di dalam kesesatan, keluar dari sebuah kesesatan, masuk di dalam kesesatan lain. Ini kenapa? Ini masalah ajam ini, lisan ajam. Cuman tahu terjemahan makna ayat, baca buku-buku sejarah, paling senang itu, paling enak itu. Orang baca sejarah ya, sebab sejarah antum bisa baca pakai bahasa Inggris juga bisa baca sejarah, kan begitu. Sebab sejarah itu hasilnya pandai cerita. Nah, kalau orang sudah pandai cerita itu paling enak didengar itu. Iya, paling enak didengar, bisa masuk di mana saja kalau sudah pandai cerita. Tapi kalau orang berbicara dengan agama itu beda. Orang yang berbicara agama, dia terangkan mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Dan itu ada konsekuensinya. Pasti ada yang suka, ada yang benci, karena dia berbicara seadanya. Sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah SWT, ya disayangkan sekali ada seorang ustadz yang katanya mengaku bermanhaj salaf, tapi akhlak dan adabnya bisa dikatakan jauh dari akhlak dan adab salaf. Seharusnya kalau memang mau menasihati sesama ustadz, sesama dai, dalam hal ini menasihati Ustadz Tarik Syau, ya bisa dilakukan dengan cara yang personal, secara privat, secara sembunyi-sembunyi, ya, dan tidak mengeluarkan pernyataan yang justru menjadi blunder. Ya, ini kalimatnya dikatakan Ustadz Tarik Syau itu berbahaya, berbicara tanpa ilmu dan berdusta atas nama Allah. Nah, ini konsekuensinya nanti berat, ya, kalau ternyata tuduhannya tidak bisa dibuktikan. Jadi lebih ahsan, lebih baiknya itu nasihatilah. Kalau memang Ustadz Tarik Syau salah sebagai manusia biasa, nasihatilah secara sembunyi-sembunyi, secara personal, secara privat. Itu yang lebih baik, dan itu menunjukkan akhlak dan adab Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan kita bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.